Dari sisi agama saya lihat ketidakadilan yang dirasakan oleh jumlah minoritas yang di Indonesia ini, yaitu umat di luar umat Islam ya. Betul itu, Pak. Negara harus buktikan nih Pak, bahwa UUD 45 dan Pancasila itu harus berlaku. Secara khusus UUD 45 pasal 29 ayat 2 itu berlaku bagi semua penganut agama yang diakui negara. Ini isinya ya, saya bacakan ya. UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang terjadi tidak seperti itu. Seakan-akan hanya tertulis saja tapi tidak diperlakukan. Betul, Pak. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana nih kita menyikapinya? Apa sih kewajiban kita nih dalam bersuara ini? Ya, tuntut negara ini kembali kepada UUD 45 dan Pancasila, tuntut. Makasih, Pak. Ya, makasih. Boleh saya lanjut, Pak Santi Amer? Silakan. Ya. Silakan, Bung. Iya, terima kasih Pak Kwang. Ya, saya yakin semua di sini sudah bisa melihat sih inti masalah Indonesia ya. Kan jelas nih melencengnya implementasi dari aturan-aturan negara yang sudah keluar jalur dari UUD 45 dan Pancasila nih. Nah, imbas nyatanya kan bisa dilihat ya, maraknya korupsi, ketidakadilan perilaku hukum, ya, timpangnya kesejahteraan yang jauh dari kemakmuran, yang dirasakan banyak masyarakat ini. Nah, persoalan politik agama ini kan sebenarnya yang menghancurkan persatuan kita nih. Ya, semenjak reformasi jelas kita bisa lihat kan dibuatnya, disahkan dan diberlakukan aturan-aturan syariah. Yang mirisnya itu berlaku di lembaga perbankan nasional, di perda-perda daerah. Dan yang lebih aneh lagi saat ini oleh si Yusuf Hamka itu dibangun jalan tol bersyariah Pak, yang di Jawa Barat ini. Nah, kita bisa melihat ini semua, tapi kita lalai nih Pak sebagai masyarakat nasionalis. Kenapa kita tidak bersuara setiap ada hal-hal itu timbul gitu? Ya, menjadikan tergerusnya ideologi Pancasila dan 45 ini kan, UUD 45 terpuruk bahkan jauh dari yang seharusnya yang berlaku di Indonesia ini. Nah, kalau lihat dari negaranya, rezim ini gagal bertindak. Utamanya bagaimana melarang semua organisasi, bahkan partai-partai yang tidak berideologi Pancasila, bahkan tidak menjalankan. Seharusnya mereka itu ditutup Pak, dan ditindak hukum. Selesai itu kalau misalnya bisa menyelesaikan persoalan setengah persoalan Indonesia. Mereka kan saling membutuhkan Pak, masalahnya itu Pak. Iya, itu yang Pak Karni bilang politik setan itu. Nah, jadi gini, sekarang kita bicara untuk kita nih, masyarakat yang bisa melihat ini nih. Ya, saya ingin menghimbau ya, Jong Jawa, Jong Batak, Jong Dayak, Jong Manado, Jong Ambon, Jong Bali, Jong NTT, bahkan Jong Papua yang tidak ada di Sumpah Pemuda itu pun, untuk bersuara agar negara ini kembali ke UUD 45 dan Pancasila harus berlaku tegak lagi di Indonesia ini. Ya, kalau dari sisi agama saya lihat ketidakadilan yang dirasakan oleh jumlah minoritas yang di Indonesia ini, yaitu umat di luar umat Islam ya. Betul itu Pak. Ya, negara harus buktikan nih Pak, bahwa UUD 45
dan Pancasila itu harus berlaku. Secara khusus UUD 45 pasal 29 ayat 2 itu berlaku bagi semua penganut agama yang diakui negara. Ya, ini isinya ya, saya bacakan ya. UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang terjadi tidak seperti itu. Seakan-akan hanya tertulis saja tapi tidak diperlakukan. Betul, Pak. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana nih kita menyikapinya? Apa sih kewajiban kita nih dalam bersuara ini? Ya, tuntut negara ini kembali kepada UUD 45 dan Pancasila, tuntut. Bagaimana caranya nih sekarang nih Pak? Ini kan kita bersyukur sudah ada Galarua. Ya kita cipin lah semua dengan pemikiran, tapi juga dengan aksi, yaitu materi lah, atau dengan waktu kita tuangkan bersama. Kita bikin spanduk Pak, ini ide ya. Bagaimana kita bisa bikin spanduk di titik-titik sentral yang bisa menjadi perhatian masyarakat luas. Ya. Yang berisi UUD 45 pasal 29 ayat 2 tadi saja misalkan. Jadi mereka tergugah, oh iya ya. Negara menjamin ini, undang-undang dasarnya ada ini, tertulis ini. Ya. Kemudian juga kita bisa bikin spanduk ya. Hapus SKB 2 Menteri antara Menak dan Mendagri itu yang mengatur pendirian tempat ibadah. Kita minta itu dihapus. Itu bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 tadi. Ya. Ya kita udah harus berani lah Pak. Kita harus expose perasaan kita yang diperlakukan tidak adil ini. Bukan diam-diam sendiri, tapi kita expose secara terbuka di depan umum dan kepada siapa saja di mana aja. Iya. Keberanian itu sudah ada Pak, cuman nggak didengarin sama pemerintah, masalahnya gitu Pak. Iya, itu satu masalah. Tapi kalau kita lakukan secara masif Pak, masif dan terus menerus, masyarakat ini kan dia membaca, dia bisa melihat, berpikir, dan dia tahu jadinya. Tanpa harus ada revolusi tadi. Seperti Rosa Luxemburg itu teorinya, ya kan? Yang kita lawan ini kan rejim yang diberi kepercayaan untuk berkuasa tapi tidak melakukan kewajibannya. Ya. Yang ngerti itu Pak hanya orang yang cerdas seperti kita Pak. Makanya itu kita cerdaskan masyarakat Pak. Harusnya dengan informasi ini Pak. Digalakkan itu, wajib belajar itu supaya cerdas itu. Kalau memang betul-betul pemerintah itu jangan cuma Pak Karni retorika itu, wajib belajar, tetapi Pak Karni wajib belajarnya aja itu. Wajib belajarnya iya, tidak ada sanksi, tapi begitu anak-anak udah mau belajar, mau mau ulangan, mau ujian, harus duit dulu. Lah gimana? Ya saya juga mikir kan, di mana itu? Jadi mau wajib terus kalau orang nggak mampu, ya mesti gitu ya. Jadi tambah bodoh itu Pak Karni. Ya jadi wajib belajar, ditunjang lagi dukungan dan apresiasi dari pemerintah itu. Pemerintah ini harus mensupport secara full itu, jangan cuma retorika tetapi nihil implementasinya itu. Iya, dan yang dipelajari juga harus jelas Pak. Wajib belajar tapi buang waktu di kelas kosong yang dipelajarin, harus improve. Kalau jadi begini Pak, kalau masyarakat Indonesia ini mayoritasnya orang berpendidikan rendah Pak. Orang pendidikan rendah ini Pak, mayoritas mereka ini bukan bahas agama Pak. Masalah pendidikan itu orang
pendidikan rendah itu mereka itu mayoritas di negara ini. Jadi apapun yang kita suarakan itu mereka nggak ngerti, Pak. Karena ya mereka bodoh. Mereka nggak paham itu apa itu definisi keadilan itu, apa itu definisi hukum. Nah itu mereka juga buka YouTube juga itu mana tertarik kalau orang-orang bodoh itu untuk dengerin channel-channel yang bisa mengedukasi seperti channel Pak Pauzang, atau Galarua itu. Mereka lebih senang nonton dangdut-dangdutan seronok itu, biduan-biduan yang pakai romini. Ada lagi nih Pak Karni. Pak Karni juga pasti tahu ini. Dalam Apa pendidikan itu seharusnya anak didik diberi pengertian, bukan diberi pengetahuan cuma dengan menghafal. Iya toh? Kenyataannya kan itu kan cuman menghafal doang. Itu kan Pak Karni tahu sendiri, yang penting hafal ayat udah dapat angka 10. Padahal kan bukan hafal, harus dimengerti. Nah, kalau cuman sistem belajarnya cuman menghafal, saya bukan pendidik, tapi ada beberapa kali saya jadi asisten ya. Di dalam asisten itu saya dengan itu saya menerangkan, menjelaskan supaya mereka mengerti apa yang dimaksud. Itu paling contoh paling jelas itu. Kenapa itu segi 4 itu luasnya itu adalah perkalian antara sisi satu dan sisi yang lain, 2 sisi. Kenapa panjang kali segitiga? lebar itu. Panjang kali lebar. Kenapa segitiga? Kok itu di setengah tinggi? Lah, Ya, panjang kali Nah, lebar saya bagi 2 jelaskan. itu. nah itu jadi anak-anak bisa langsung mengerti kenapa di panjangnya itu dibagi 2, karena atasnya itu begitu dibagi 2, itu dipotong, ditempel menjadi segi 4. Jadi mereka anak-anak bisa langsung mengerti, oh ini dasarnya. Jadi kan lebih paham. Jadi bukan sekedar mereka menghafal bahwa luas itu panjang kali lebar. Begitu Pak Karni. Jadi Praktek ya, kan Pak, dengan praktek. slogan kan bukan sekadar praktek, itu pengertian, diberi mengerti. Jadi Jadi maksud Bapak ini bukan mengajar menghafal. itu jadi harus mengerti, bisa jangan menghafal doang. menyenangkan Jadi gitu, Pak. H2 tambah O-nya 1. Jadi unsur air H2O. Itu harus dijelaskan bahwa H itu tangannya cuma 1, O tangannya 2. Makanya H harus 2, baru komplit H2 dan O. O-nya cuma 1. Itu kan lebih mudah dimengerti. Iya, Begitu iya. Pak Karni. Itu, Pak. Konten pendidikannya juga harus jelas, Pak. Dengan Kurikulumnya. praktik, dengan Kurikulum. pengertian ya keseluruhan lah. Kemudian keterampilannya juga, Pak. Tidak gencar itu, Pak. Namanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Pak Jokowi ini hanya sibuk ngurusin infrastruktur. Itu pun dari hasil ngutang gitu. Jadi Pak Jokowi ini tanpa ngutang nggak Bapak ada Hutang Indonesia. apa-apanya. BHI, Betul. Bapak Ya. Hutang Indonesia. Tapi Iya. saya mesti mau potong dulu ini. Bapak Saya mau hutang potong Indonesia dulu ini. itu. Saya mau potong dulu ini berhubung waktu tinggal kira-kira 15 menit ya. Oke, cuman satu hal yang saya mau jelaskan ini, yang saya mau tanya, Pak Karni, tolong apa bisa gitu, kalau ada nomor dikasih ke, aduh, sorry, maaf, soalnya di pinggir jalan saya, nomornya dikasih ke itu atau bergabung dengan Galarua, kita butuh ya pemikiran-pemikiran dari Pak Karni, apa bisa Pak Karni? Nomor saya, Pak. Aduh. Saya kasihnya kemana, Pak? Kasihnya itu. Enggak, maksudnya kasihnya ke Santi Amer aja, ke Pak Ketua. Ya kan
Kalau kita sih, saya cuman moderator kan. Kalau Pak Ketua, Pak Sandi Amar kan yang lebih kompeten. Jadi kapan-kapan kita berkonsultasi. Begitu Pak Karni. Saya ada dulu, saya cek dulu Pak. Galarua ini nomornya Pak, yang belakangnya 662 itu Pak. Ya, Eh, ya, boleh. Betul. Gambarnya burung Garuda sama Ya, boleh. kapal apa Pinisi apa itu, Ya, apa itu boleh. ya itu ada emailnya juga abadi@gmail.com itu. Ya, Iya. Jadi ini terus terang ya, kita butuh buah pikirannya ide, bukan sekedar ide, tapi bagaimana kita untuk mengimplementasi ya, untuk kelanjutannya. Jadi kita bukan sekedar asal ngomong cuap-cuap, tapi kita ingin agar Indonesia bisa menuju kepada Indonesia yang lebih baik lagi. Begitu Bang Karni? Iya Pak. Pak Wan izin Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,